Berlatar sebuah kapal uap bernama Claridon yang selama 38 tahun lamanya menjadi primadona dan kebanggaan semua kalangan atas, di mana selama itulah, Claridon sudah melewati segala macam tantangan dalam pelayarannya, sehingga pelayaran kali ini pun akan menjadi trip terakhirnya sebelum kapal uap ini dipensiunkan. Typhoons, zero fogs, for this is the last voyage. Pada trip pelayaran kali ini, Kapten Robert dan wakilnya yang bernama Hank baru saja mendapat laporan terkait masalah yang mereka hadapi dari katel uap kapal tersebut dan bergegas untuk memeriksanya. Sampai di dek bawah, diketahui kapal itu rupanya mengalami kebakaran akibat ledakan katel uap yang menumpahkan banyak bahan bakar yang berakibat kebakaran setelah percikan api menyambar tumpahan bahan bakar. Robert pun lalu meminta bawahannya yang bernama Mach untuk mengerahkan seluruh kru kapal yang bertugas di ruang mesin untuk segera bertindak sebelum efek dari panas api itu bisa menghanguskan bagian bawah kapal yang mulai korosi akibat besi kapal yang berkarat karena tua. Tak hanya itu, kobaran api rupanya telah merambah ke area restoran dan membakar hampir separuh ruangannya, dan untungnya, restoran itu belum dibuka hingga tak ada korban dari kebakaran itu. Seorang kru kapal bernama Walsh menyarankan Kapten Robert untuk menginformasikan pada penumpang kapal terkait kebakaran yang terjadi. Namun Robert meminta seluruh kru kapal untuk merahasiakan kebakaran itu dari penumpang kapal yang menurutnya akan memicu kepanikan jika seluruh penumpang tahu serta meminta Hank dan Mach untuk berbaur dengan para penumpang seolah tak terjadi apapun dengan kapal tersebut. Sementara itu, pasangan pasutri bernama Cliff dan Laurie serta anaknya yang bernama Jill terlihat menikmati trip pelayaran mereka bersama para penumpang lain tepat saat kru terus dihadapkan dengan masalah katup peredam panas api tak bisa dibuka. Cliff dan sang istri bersama putri mereka sangat menikmati pelayaran pertama mereka di atas kapal Clarion yang menjadi favorit di masa itu tanpa sadar bahwa di ruangan lain ada bahaya yang sedang mengintai keselamatan mereka. Kembali pada para kru kapal yang terus berjuang untuk menghindari kapal itu dari kebakaran parah, mereka kembali dihadapkan dengan masalah baru saat tabung ketel uap kembali mengalami kebocoran. Mereka yang tahu jika itu bisa mengakibatkan ledakan pada ketel uap utama pun berusaha untuk menutup sekat pengaman, seiring dengan komponen ketel uap lainnya yang ikut bocor. Dan tiba-tiba, ledakan hebat membuat seluruh penumpang panik, di mana hal ini sebenarnya tak akan terjadi jika saja Kapten Robert mengikuti saran para krunya untuk menginformasikan pada para penumpang sehingga kepanikan pun terjadi saat itu juga. Kapten pun baru bertindak untuk mencari radar dari kapal lain yang dekat dengan rute pelayaran mereka yang sebenarnya hal itu sudah terlambat dilakukan jika saja Robert bisa menurunkan egonya dan menerima saran dari kru kapalnya. Cliff sendiri terlihat segera menyelamatkan Laurie, namun sang istri meminta untuk menyelamatkan putri mereka yang terpisah dari Laurie karena lantai kamar mereka yang amblas saat terjadi ledakan tadi. Di sisi lain, kru kapal yang berada di ruangan mesin berusaha untuk memasuki ruangan ketel uap agar bisa menghentikan kebocoran yang berpotensi terjadinya ledakan susulan. Namun bersamaan dengan itu, Robert lagi-lagi menolak masukan dari anak buahnya untuk mengevakuasi para penumpang ke dek yang lebih aman dan memilih untuk menunggu hasil kerja para kru kapal di dek bawah. Padahal saat itu, dek bawah sudah mulai dimasuki air akibat ledakan tadi yang membuat celah robek pada lambung kapal. Beruntungnya, kapal mereka mendeteksi adanya kapal lain yang berjarak tak terlalu jauh dari lokasi mereka saat ini yang memungkinkan mereka bisa mengirimkan sinyal bantuan melalui radio satelit. Namun, setelah dia meminta anak buahnya untuk menghubungi kapal lain melalui radio, Kapten Robert tetap dengan keputusannya untuk menunggu hasil dari kerja keras kru mesin meski sudah ada laporan 4 penumpang yang tewas dari keegoisannya tersebut. Tak lama kemudian,
Walsh mengabarkan bahwa pintu sekat peredam kebocoran tak mampu bertahan terlalu lama, namun Robert lagi-lagi mengabaikan peringatan anak buahnya karena dia merasa jika tak akan ada masalah yang lebih buruk pada kapal mereka, terlebih lagi kapal mereka dirancang oleh orang-orang berpengalaman. Sementara itu, Cliff masih terus berupaya untuk menyelamatkan putrinya dengan membuat akses darurat untuk menuju lokasi Jill berada. Robert lalu kembali menerima laporan dari kru kapal yang menyebut jika upaya mereka untuk memompa air yang membanjiri lambung kapal tak berdampak apapun karena tekanan air yang masuk terlalu kuat. Di tengah kepanikan penumpang, Cliff mencoba untuk meminta bantuan pada pelayan kapal terkait sang istri dan putrinya yang terjebak dan mengalami luka di dalam kabinnya. Namun pelayan itu menolak membantu Cliff karena terlalu banyaknya penumpang lain yang harus ditangani oleh pelayan tersebut. Namun beruntungnya, ada pelayan lain yang bersedia memberinya bantuan. Dengan kondisi seluruh mesin yang mati, Kapten memilih untuk menyuruh anak buahnya mengirimkan panggilan darurat pada petugas pantai terdekat, tanpa dibarengi dengan mengevakuasi para penumpang menggunakan skoci sebelum kapal tersebut benar-benar hangus terbakar. Mayday, mayday, mayday. The great Clarendon sat there motionless in the middle of the sea. Kembali pada Cliff yang dibantu seorang pelayan berusaha untuk mengeluarkan Laurie yang terhimpit reruntuhan material kapal, di mana kapten benar-benar dibuat pusing saat kru kapal memberitahunya terkait air yang kini sudah memasuki ruang mesin kapal tersebut. Sementara itu, Cliff terus berupaya menyelamatkan sang istri yang terhimpit reruntuhan material kapal dengan mencari alat pemotong tembaga agar bisa mengeluarkan istrinya. Namun, ia mendapatkan hambatan karena kru kapal sibuk dengan tugasnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, kapten yang terus mendapat laporan terkait kondisi kapal yang semakin memburuk pun meminta anak buahnya untuk memberi instruksi pada seluruh penumpang agar menaiki dek luar. Niat hati Kapten Robert untuk tak membuat panik seluruh penumpang justru berakibat fatal karena penumpang lebih panik dengan kondisi darurat saat ini, mengingat air di lambung kapal terus naik dan secara perlahan akan menenggelamkan kapal tersebut. Di saat kondisi kapal yang semakin membahayakan keselamatan seluruh penumpang, Kapten Robert baru mengeluarkan instruksi untuk menurunkan skoci yang seharusnya ia perintahkan jauh sebelum kapal itu dimasuki banyak air, di mana Laurie yang mendengar informasi itu segera meminta Jill untuk mencari bantuan agar bisa mengeluarkan mereka dari sana. Namun tak lama kemudian, Robert yang mendengar kabar pecahnya lambung kapal segera meminta anak buahnya untuk menghubungi kapal terdekat agar mempercepat lajunya mendekat ke arah mereka. Para penumpang pun diinstruksikan untuk segera menaiki skoci yang telah disediakan, walau sebenarnya kepanikan tak akan terjadi jika Kapten Robert mendengarkan pendapat dari para kru kapalnya. Sementara itu, Cliff yang dibantu Morgan bergegas menyelamatkan Laurie yang masih terhimpit reruntuhan material kapal, di mana Laurie yang merasa jika kapal tak lama lagi akan tenggelam meminta Cliff untuk pergi menuju skoci bersama Jill dan membiarkan dia tenggelam bersama kapal nahas itu yang jelas hal itu ditolak oleh Cliff. Namun Cliff akan terlebih dulu membawa putri mereka menuju skoci dan dia akan kembali untuk menyelamatkan Laurie. Bersamaan dengan itu, Robert mendapat kabar jika masih ada 6 kru mesin yang masih terjebak di ruang mesin yang telah tergenang air, hingga kecil kemungkinan mereka bisa selamat. Di sisi lain, Cliff yang melihat terlalu banyaknya antrian para penumpang yang akan menaiki skoci pun lalu menitipkan putrinya pada Morgan, sedangkan dia akan menemui Kapten Robert untuk mengirimkan tenaga ahli agar bisa menyelamatkan istrinya. Namun, Jill yang terus memikirkan nasib sang ibu pun terus berontak dan terlepas dari Morgan.
Sedangkan Cliff mendesak Robert untuk mengirimkan tenaga ahli untuk menyelamatkan Lowry yang terjebak di tengah himpitan reruntuhan material kapal. Already the water was spilling over the engine room bulkhead. Morgan yang berhasil menangkap kembali Jill lalu segera mengirimkannya ke atas koci kapal, di mana Morgan pun kembali ke tempat Lowry tepat saat Cliff baru saja sampai di sana. Morgan pun lalu meminta Cliff untuk segera menuju skoci dan terpaksa harus merelakan istrinya. Namun Cliff lagi-lagi menolak untuk membiarkan sang istri tewas tenggelam bersama kapal itu. Get rid of me, sir. And tell your wife so. Sementara itu, Walsh yang muak dengan sikap Kapten Robert pun meluapkan amarahnya dan menyebut jika Robert tak pernah memperdulikan keselamatan para kru kapal dengan membiarkan 6 kru terjebak dan tenggelam di ruang mesin. Bahkan Kapten tak mau mendengar saran para kru untuk mengevakuasi seluruh penumpang sebelum hal buruk ini terjadi. Hingga Kapten menampar Walsh yang membuat Walsh bersumpah jika Robert pasti akan mati tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dan tiba-tiba, ledakan keras dari ruang mesin hampir dipastikan membuat kru yang terjebak sudah mustahil bisa selamat, di mana Cliff terus meyakinkan sang istri bahwa mereka akan selamat. Sedangkan Morgan yang bertemu Walsh pun memberitahunya terkait Lowry yang masih terjebak di kabinnya. I lost enough guys today. You heard me? Get in the boat. We don't have much time. Sesaat kemudian, terjadilah ledakan yang berasal dari tangki bahan bakar hingga membuat cerobong kapal patah dan menimpa kabin tempat Kapten berada, di mana anak buahnya pun menemukan Kapten dalam keadaan sekarat. Namun, masih saja ia berulah dengan mengatakan jika apa yang terjadi padanya adalah karena sumpah serapah Walsh. Di sisi lain, Walsh dan Morgan berhasil membawa alat pemotong baja untuk mengeluarkan Lowry yang masih terhimpit. Dengan usaha dan kerja keras di tengah air yang semakin membuat kapal itu tenggelam, mereka akhirnya bisa mengeluarkan Lowry dan langsung membawanya keluar dari sana tepat saat air semakin membuat kapal itu tenggelam. Mereka terus berjuang membawa Lowry ke dek atas di tengah kepungan air yang semakin deras masuk mengisi setiap ruangan di kapal itu. Hingga tak ada pilihan lain untuk mereka bisa selamat selain dengan berenang keluar dari kapal nahas tersebut menuju perahu nelayan yang sudah menunggu mereka. Tepat saat Cliff dan yang lain berhasil mencapai perahu nelayan, Claridon pun akhirnya tenggelam dan benar-benar pensiun dari pelayaran terakhir mereka yang karam ke dasar laut. The last voyage.